Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. suaranya jelas nggak? Para jamaah sekalian. Jelas tuh. Jelas ya? Wadir Syekh. Wadih. Masya Allah Ustaz Lutfi. Faham. Yalla ikra. Coba Ustaz Lutfi. Muhammad Lutfi Najmuddin. Nah, Ustaz. Aina anta. Coba. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. إن الموضوع أساس يتعلق بأصول الفقه. Naam. Halo, Halo? jelas, jelas, Ustaz. Jelas, jelas, jelas. Belum ada. Jelas kok. Jelas. Jelas banget. Jelas banget. Pakai banget lagi. Halo? Mungkin internetnya lemah, Ustaz. Jelas kok suaranya? Jelas, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal fil amri. وهو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى وفي قواعد. نعم، نعم. وهو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى وفي قواعد. Terus? jelas ya? Jelas. Oh, nah. الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Bas. والثاني Jelas. الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل على خلافه. قال تعالى أتموا الحج والعمرة لله. Dulu suara saya masuk nggak ke situ? Nah, udah sekolah saya. Oh iya, jelas suara saya di situ? Ada muskilah di sini sebentar ya. Apuan, apuan. Tadi ada muskilah dikit, ada masalah dikit. Tapi suara saya jelas nggak di situ semua? Jelas Jelas, ya? jelas, jelas. Ah, Jelas. Tadi Alhamdulillah. mungkin macet lemah internet ini. Dhaif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkar wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalat alal khair ibtiga biwajhillah wa biqurbihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التعويل واجعلنا من عبادك الصالحين أما بعد. Nah, di sini kawan-kawan semua kita akan masuk dalam pembahasan yang berkaitan tentang al-amru. Karena sebelum kita masuk dalam pembahasan ini,
Kan kemarin kita sudah mengetahui bahwa yang ada di dalam usul fiqh itu ada 7 maudu. Ada 7 pembahasan. Al-mabhasul awal secara umumnya berkaitan ya ta'allaqu bi kitabillah. Berkaitan dengan Al-Quran. Yaitu di dalam Al-Quran itu ada lapaz. Lapaz itu juga memiliki sebuah makna. Makna daripada lapaz itu ada yang menunjukkan makna perintah, ada larangan, ada apa namanya itu, nanti akan ditunjukkan sebuah makna masdar yang bermakna perintah, nah seperti itu. Nah, nah di sini kita akan membahas tentang al-amru. Al-amru ini nanti erat kaitannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebuah perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Di sini itu apa makna daripada talabul fi'li minal a'la ilal adna? Lutfi, apa makna talabul fi'li? Mana amar itu? Mana dia orang ini? Apa makna talabul fi'li minal a'la ilal adna? Doa, Syekh. Uh, Aywa, ma makna al-amr? Apa artinya amar itu? Perintah kan? Apa arti Nah, daripada talabul fi'li minal a'la ilal adna? ini kita memohon maksudnya berdoa gitu ya. Ya, bukan berdoa. Di sini bermana adalah permintaan atau Ya, tuntutan. Hmm. sesuatu Tuntutan, yang talabul fi'li berarti tuntutan untuk melakukan sesuatu. Siapa yang menuntut minal a'la? Yaitu dari atas ke bawah. Jadinya kalau sekarang bisa diperhatikannya dari pimpinan kepada bawahan. Makanya di sini itu adalah kata a'la. Di sini itu adalah bermakna sebuah makani. Makani itu adalah dilihat daripada kedudukannya. Jadinya ketika ada seorang yang memerintahkan dari atasan kepada bawahan itu disebut dengan al-amru. Guru merintah muridnya. Kayak gitu kan. Bos memerintahkan daripada anak buahnya berarti itu adalah perintah. Sedangkan ketika perintah itu tolak bukan perintah ya. Sedangkan permintaan itu jikalau permintaannya itu adalah dari bawahan ke atasan, yaitu dari derajat yang rendah gitu kepada yang tinggi, itu disebut dengan doa permohonan. Nah, doa yaitu minal adna ilal a'la. Sedangkan kalau dia musawi itu disebut dengan iltimasan. Makanya kalau dia minal a'la ilal adna berarti itu namanya amr. Kalau dia minal adna ilal a'la itu disebut dengan doa atau sualan. Sualan bermakna permohonan. Sebagaimana anak buah memohon kepada bosnya untuk dinaikkan gaji gitu kan. Pada itu disebut dengan doa atau sualan. Doa atau sualan. Kalau dia sederajat antara kawan dengan kawannya itu disebut dengan iltimasan. Di dalam hasiah Al-Imam Al-Bijuri atau apa namanya Sahibus Sulam kan mengatakan di sana itu wafil wafil amri apa Allahumma shalli ala sayyidina. Ada disebutkan di sana itu ada faltimasun waqa'a di sana. Jadinya kata iltimas dia di sana itu adalah bermakna tolak juga tetapi bermakna yang berupa sederajat antara dia dengan kawannya. Amrun, nah itu dia. Amrun masti'la'i wa aqsuhu da'a itu doa kan. Wa fit tasawi
faltimasun waqa'a. Jadinya di sana itu amrun ma'asti'la. Ini nanti akan ada dibedakan ya. Ada namanya al-amru itu petunjuk daripada lapas itu adalah diartikan dengan minji hatil ulu, yaitu dilihat daripada kedudukannya, atau minji hatil isti'la. Kalau dia ulu berarti dia makani dia. Yaitu kedudukannya dilihat, profesinya. Dia itu sebagai juragan, sebagai bos, sebagai guru. Sedangkan kalau dia itu tolabnya itu adalah dia itu berbentuk isti'la, ini bukan dilihat daripada kedudukannya, tapi dilihat daripada keadaannya. Keadaan ini bermakna itu adalah ketika orang itu yang sederajat dengan kita kan. Tapi ada jihadnya, jihatut ta'azum, jihatut takabur. Nah, ada takaburnya, ada kebesaran daripada namanya. Walaupun dia sederajat itu bermakna amr juga. Nah, kalau ada kan orang memerintahkan gitu. Dan dia itu ya sama dengan kita. Tapi karena dia itu takabur, nah, ada kebesaran pada dirinya. Ada kesombongan juga pada dirinya ya. Berarti itu bermakna isti'la namanya. Bukan dilihat daripada kedudukan, tapi dilihat daripada keadaan orang. Sedangkan kalau al-ulu di sana nanti kalau dilihat bermakna ulu berarti di artinya makani, yaitu kedudukannya. Nah, yang istilah ini berarti hal, keadaannya. Kembali kepada hal itu secara umum adalah yang namanya al-amr itu adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Al-Imamul Haramain ketika mentarifkan di dalam warokatnya mengatakan istida'aul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujud. Yaitu permintaan, tuntutan untuk melakukan sesuatu kepada bawahan, yaitu kepada orang yang ada di bawah. Dalam kategori ujub, miman huwa dunahu yaitu kepada orang yang ada di kepada yang eh, kepada bawahannya, atau kepada orang yang di bawahnya. Secara apa? Secara wajib. Kategorinya itu adalah wajib yang namanya amr. Makanya semua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, kepada yang ditundukkannya, kepada makhluknya. Berupa pada dasarnya berarti amar itu adalah sebuah kewajiban. Wajib dia. Lalu al-aslu, kaedahnya itu ada. Nah, kalau sebelum kita masuk kepada kaedah amar itu ada nama sighatul amri. Nah, apa ini maksud dengan sighatul amri? Yaitu bentuk daripada perintah itu ketika diucapkan. Kalau kita mempelajari ilmu nahu itu kan ada namanya fi'lul amri gitu kan. Itu fi'il amr, sebuah fi'il yang menunjukkan sebuah perintah. Kum, terus apa namanya ijlis, hakaza. Lalu uktub, kayak gitu kan. Irmi. Banyak contohnya perintah fi'il amr itu. Nah, fi'lul amr adalah sebuah sigoh, sebuah bentuk daripada perintah. Ketika seorang mengatakan if'al, yaitu kerjakanlah perbuatan ini, yaitu menunjukkan sebuah perintah untuk melakukannya kan. Ijlis, nah diperintahkan untuk duduk. Akrim wa ahsin, yaitu muliakanlah dia, perbaikilah dia. Nah, pada dasarnya, pada hakikatnya, yang namanya perintah itu adalah sebuah kewajiban. Karena jikalau dia tidak melakukan atau dia tidak melaksanakan perintah tersebut, akan ada sanksi, akan ada hukuman, akan ada celaan, akan ada cemoohan. Nah, jikalau dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Contohnya, cara gambaran itu adalah ketika guru kita memerintahkan kita untuk membuat PR, contohnya kan, kewajiban. Lalu kita tidak membuatnya, apakah ada konsekuensi yang akan kita dapatkan? Tentunya ada, yaitu dikurangi nilainya lah, kayak gitu. Atau tidak dinaikkan
tidak diluluskan dalam mata pelajaran itulah. Berarti apa? Apa yang dikatakan oleh guru itu adalah jikalau kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan konsekuensi daripada perintah tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita menutup konsekuensi itu? Bagaimana cara kita menutup hukuman itu? Menutupnya dengan apa? Dengan fi'lun. Dengan melakukan apa yang diperintahkan. Oleh sebab itu, eh, Bapak, coba apa baca apa sebutkan bacakan kita kaidah yang pertama itu. Sudah Yang ada nggak? mana Ustaz? Yang pertama, al aslu Al-umur al-aslu. lah, kaidah Hamar. Oh yang sini Ustaz. Ya, Oh nggih. al Al-aslu aslu. fil amri lil wujubi Nah, illa ma dalla dalilu ala khilafi. Qala terus, qala Allah Ta'ala aqimus salata wa atuz zakah. nah apa artinya itu? Asal pada suatu perkara perintah itu adalah untuk diwajibkan. Terus, Illa madalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil nanti yang menunjukkan atas penentangannya. nah, Allah terus, berfirman, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. sok di sini itu kan kita ini perlu kita pahami kawan-kawan semua. Harus kita apa namanya memahami makna daripada kaidah. Perintah itu ada kaedahnya, ada patokannya, ada porosnya juga kan nanti di situ. Dan ada sumbunya. Nah, jadi kalau kita mengetahui daripada amar itu, if'al, terus akimu. Ini adalah kaedah masuk dalam kaedah yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Bahwa pada hakikatnya berarti nah ini kan dia kan al-aslun di sana kan kita kembali kepada al-aslun. Secara istilah itu apa? Yaitu secara hakikat, yaitu makna sebenarnya. Kayak gitu kan. Al-aslu fil kalamil haqiqah. Pada dasarnya yang namanya perkataan itu adalah makna hakikatnya yang di makna hakikatnya, mana zahirnya yang dipahami. Orang ketika mengatakan ra'aitul asada, saya melihat asad. Ya, mutabadir ala zihni atau yatabadaru ala zihni. Apa yang terlintas dalam pikiranku bahwa menunjukkan apa yang ketika diperdengarkan pikiran itu kepada orang, terlintas di pikiran orang yang mendengarnya bahwa yang dilihat itu adalah asad. Itu berarti mana hakikat. Asad itu berarti hewan buas atau singa itu sendiri. Nah, kembali kepada ini, perintah itu pada hakikatnya wajib. Semua perintah. Berarti kalau kita melihat semua perintah yang ada di dalam Al-Quran berarti hakikatnya adalah wajib. Nah, bagaimana di dalam surat tentang din ya ayyuhallazina min thayyibati ma razaqnakum. Itu kulu, itu perintah. Apakah makan itu adalah wajib? Nah, ini kan illah ma dallad dalilu ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang menerangkan bahwa perintah itu tidak wajib. Sebagaimana kulu washrobu wala tusrifu kulu. Enggak wajib kita makan. Kayak gitu kan. Lalu di dalam sebuah perintah paktubuhu. Di sana kan ketika merintah orang iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma paktubuhu. Apabila kalian melakukan hutang piutang dengan jatuh tempo dengan waktu yang telah ditentukan paktubuhu, yaitu tulislah. Nah, kata paktubuhu di sini ini adalah tidak menunjukkan sebuah perintah karena ada dalil yang hadis yang mengatakan bahwa pada suatu saat juga ketika melakukan transaksi itu tidak diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada suatu saat beliau tidak ketika melakukan apa namanya jual belilah gitu kan, beliau tidak mendatangkan saksi kalau dia diartikan dengan pastashidu. Tetapi hadis itu menunjukkan sebuah dalil itu menunjukkan sebuah al-irsyad. Apa petunjuk? Berarti ketika dia petunjuk sunnah dilakukan
Sunnah orang itu ketika melakukan transaksi, ketika melakukan jual beli, atau ketika melakukan akad hutang piutang, hendaklah dia menulisnya. Waktu hendaklah, ketika hendaknya berarti menunjukkan sebuah kesunahan kayak gitu. Nah, di sini itu disebutkan kalau Allah Ta'ala aqimus shalah, yaitu dirikanlah sholat. Berarti akim di sana itu adalah sebuah fiil amar, dan fiil amar itu adalah wajib, berarti sholat itu adalah wajib. Kayak gitu dia urutannya. Berarti apa? If'al, akimu adalah perbuatan, yaitu dirikanlah sholat. Diri skala sholat adalah bentuknya amar. Amar itu menunjukkan kewajiban. Berarti secara kesimpulan as-salatu wajibatun. Berarti sholat itu adalah wajib. Wa atu ini ada fi'il amar atau dia fi'il amar atau tidak? Fi'il amar. Fi'il amar berarti yufid atau tadi ala lujub. Ya dulu ala lujub, menunjukkan sebuah kewajiban. Nah, apa yang ditunjukkan ke sebuah kewajiban? Zakat. Yang di sini perintahnya kan, berarti zakat itu adalah wajib. Oleh sebab itu, yang namanya kaidah ini adalah sebuah qaid, hmm, sebuah neraca, sebuah patokan. Ini di dalam patokan itu banyak cabang-cabang. Kaidah yang dimana dia bisa mengidentifikasi daripada cabang-cabang. Semua masuk dalam kaidah ini. Semua amar-amar, perintah-perintah itu masuk dalam kaidah yang pertama. Tapi ingat, illa madalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang ya ayyuhallazina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu menunjukkan sebuah kebolehan. Fakat lalu dalam Al-Qur'an disebutkan juga fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Kata khairan di sana itu kan eh, sebuah kebaikan kayak gitu. Hakaza. Ini ada contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, kaidah yang kedua itu apa? Al aslu fil amri la yaqtadi takror. Banyak menyebutkan tikror bacaannya, tapi kalau guru kami di sini itu adalah dibaca takror katanya di situ. Illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa adanya takror, yaitu pengulangan. Nah, kaidah yang kedua ini menunjukkan pada dasarnya yang namanya amr itu tidak menunjukkan sebuah pengulangan. Illa madalad dalil, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu akan diulang. Apa yang menunjukkan perbuatan itu akan diulang? Berulang syaratnya, berulang sebabnya. Berulang sebabnya apa? Ya, menunjukkan itu karena berulang sebabnya. Contohnya, kita diperintahkan untuk melakukan sholat zuhur setelah tergelincirnya matahari. Setelah kita sholat zuhur, apakah kita mengulang sholat kita lagi? Tidak. Berarti perintah itu tidak menunjukkan sebuah pengulangan. Contohnya kita sudah sholat zuhur ini. Pukul 12 lebih 20 menit. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, setelah kita salam, apakah dituntut untuk melakukan pengulangan? Tidak. Kecuali ada dalil katanya. Kapan dia itu pengulang? Kecuali ketika dia itu sebabnya akan terulang lagi. Kapan sholat zuhur itu akan dilaksanakan? Ke hari kedua, hari ketiga, hari selanjutnya. Apa penyebabnya? Tergelincirnya matahari. Kayak gitu kan? Yaitu ba'da zawal. Nah, ini contohnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di sana itu juga qala Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Itu disebutkan. Nah, kalau di sini ada beberapa gambaran, nanti ini akan juga masuk kepada sebuah eh, apa namanya? Sebuah perbuatan yang menunjukkan bahwa perintah itu adalah menunjukkan sebuah disegerakan untuk ditunaikan. Nah,
haji di sini itu adalah atimul hajja wal umrata lillah. Marrah tidak diperintahkan untuk melakukannya berulang kali. Cukup satu kali saja. Bagi yang mampu umrah juga seperti itu. Tidak perlu berulang-ulang kali. Karena apa? Karena atimul hajja wal umrata lillah. Satu kalinya haji pun sudah menggugurkan daripada kewajiban yang lain. Kalau kita lihat dalam takror itu kan pernah itu ada sebuah sahabat ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di sana itu pernah di dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, yaitu Rasulullah berkhutbah mengkitab kami gitu kan, dengan mengatakan ya Yohanes, wahai manusia, kutiba alaikumul hajj, diperintahkan bagi kalian haji. Ada sahabat yang bertanya, faqama al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra mengatakan, afi kulli am ya Rasulullah. Ya Yohanes, kutiba alaikumul hajj, afi kulli am ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah saya berhaji? Kita berhaji? Itu kalau beliau mengatakan, faqala kata Rasul, lau qultu na'am, atau lau qultuha, kalau dia Rasulullah mengatakan iya ketika itu saja, la wajabat. Berarti haji itu akan diwajibkan. Nah, ketika haji itu akan diwajibkan, lau lau wajabal, itu kalau haji itu lau atau wujubul haji itu diwajibkan, kewajiban haji itu diwajibkan, kalian tidak akan mampu kata Rasulullah. Sekiranya haji itu akan diwajibkan di setiap tahunnya, lam tastati'u aw ta'malu biha. Kalian tidak mungkin melakukannya dan mengamalkannya kata Rasulullah. Makanya di sana itu Rasulullah mengatakan al-hajju marrah, bahwa haji itu adalah sekali saja. Faman zada bahwa tatawu. Jadinya haji sekali. Kalau ada yang melakukan haji yang kedua, ketiga berarti haji kedua dan ketiga keempat itu adalah haji tatawu, yaitu haji sunnah. Oleh sebab itu yang namanya perintah itu atimu di sana perintah, tapi dia tidak menunjukkan sebuah pengulangan, tapi menunjukkan sebuah marrah, istilahnya ya dilakukan. Allah. Wal umrah talilah, begitu juga dengan umrah. Lalu di sana itu apa? Eh, Dalil kaidah yang ketiga menunjukkan, coba bisa minta tolong Ustadz Muhammad Zainul Arifin. Nah, halo? Oh, kita tunggu dulu. Nah, yang ketiga itu adalah kaedahnya al aslu fil amri la yaqtadil fawra. Ini pada dasarnya perintah itu tidak menunjukkan untuk disegerakan. Kenapa? Li'annal gharada minhu ijadul fi'li. Jadinya karena tujuan daripada perintah itu, jadi apa tujuan untuk memerintahkan? Berarti kan tujuan itu adalah untuk yang dikhitab itu, yang diperintahkan itu untuk melakukannya. Itu yang dimaksud dengan ijadul fi'li. Min ghairi ikhtisasin bi zamanin al-awwal duna zaman di sani. Tanpa dikhususkan waktunya dan tidak diperintahkan pada zaman yang kedua. Maksudnya zaman pertama ini akan kita bisa iktidoh jelas di dalam permasalahan sholat. Contohnya kayak gitu. Dalam sholat, waktu sholat zuhur, misalnya pukul 12 sampai pukul 3. Nah, dari 12 sampai pukul 3 ini adalah waktu daripada kewajiban itu. Berentang berentang waktunya itu adalah dari pukul 12 sampai pukul 3 itu saja. Nah,
Dari pukul 12 sampai pukul 3 ini berarti bisa kita bagi menjadi ada waktu yang pertama yaitu pukul 12. Nanti pukul 2 itu adalah pukul 2, jam 1 itu adalah pukul yang kedua ya. Nanti jam jam 2 siang itu adalah pukul yang ketiga, bisa kita bagi. Nah, kewajiban sholat itu dia tidak harus disegerakan untuk melakukannya itu ketika azan berkumandang pukul 12 lebih itu. Tidak mesti langsung setelah azan itu langsung mengatakan Allahu Akbar. Karena rentang waktunya itu masih ada. Nah, ini disebut dengan wajib muasa namanya. Wajib muasanya itu boleh seorang itu memilih di antara waktu itu tuh untuk melakukannya. Tetapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Ash-Syafi'i, ada istilahnya itu adalah dengan azmun. Nah, istilahnya itu dengan azmun. Tapi kalau mazhabnya Imam Bedawi adalah dalam Nihayat Usulnya itu disebutkan tidak mesti adanya azmun itu. Azmun itu adalah niat bahwa kalau misalnya kita azan ini, lalu kita tidak sholat di awal waktunya, tetapi kita mengatakan, saya akan sholat pada pukul ini, saya akan sholat pada pukul 1, saya akan sholat untuk, saya akan sholat setelah saya menyelesaikan daripada tugas saya. Itu namanya azmun di sana. Jadinya katanya di dalam mazhab Syafi'i itu, jikalau orang itu apa namanya itu, dia berazam, berazam ini bahwa dia akan sholat pada pukul 1. Kemudian tiba-tiba dia tidak bisa sholat karena apa? Karena meninggal dunia mungkin. Pada pukul 12.30 itu dia meninggal dunia. Dia nggak sholat, belum sholat zuhur. Dia belum sholat zuhur. Bagaimana hukumnya itu? Apakah dia wajib dikada sholatnya atau tidak? Oh, dia tidak wajib dikada. Karena apa? Waktunya itu adalah muasa. Dan dia itu sudah menggantikan kewajibannya itu. Sholatnya di awal waktu dengan apa? Dengan berazam itu sendiri. Nah, itu yang ada dalam mazhab. Bedanya berbeda dia kalau dia mengatakan dia nggak sholat sampai pukul 2 lalu dia meninggal dunia sebelum pukul 2 itu. Oh, dia itu ada hutangnya, hutang daripada sholatnya. Karena apa? Dia tidak menghadirkan keinginannya untuk melakukan sholat setelah di awal waktunya. Nah, itu di luar daripada Allah. Makanya kalau kita bahas sholat nanti akan lama dia. Nanti ada dalam fikih nanti insya Allah kita akan jelaskan ada namanya waktu fadilah, nanti ada namanya waktu jawaz, nanti ada namanya waktu ikhtiar, lalu waktu jawaz, lalu waktu darurah, waktu makruh, ya banyak. Tapi secara muhimnya eh, sebagaimana pandangannya daripada Imam Baidawi yang tadi saya jelaskan bahwa seorang itu dia boleh memilih waktunya untuk melakukan sholat. Asalkan jangan sampai dia itu melakukan sholat di akhir waktu dan tidak mencukupi untuk menyelesaikan daripada sholat. Contohnya, itu berdosa dia itu disebut dengan waktu hurmah, haram dia itu, berdosa dia. Contohnya, dia sengaja dia tidak sholat di awal waktu. Nantilah sampai 3 menit sebelum asar dia mau sholat. Ketika sudah takbir pertama masih masuk waktu zuhur, tapi ketika rokaat yang kedua sudah masuk waktu asar. Nah, ini dia waktu hurmah. Kenapa? Dia tidak menyelesaikan daripada sholatnya di awal waktunya yaitu pada waktunya. Tetapi dia menyelesaikan sholatnya di luar waktu sholat itu sendiri. Oleh sebab itu al-muhim yang nomor 3 ini adalah al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Bahwa pada hakikatnya, pada dasarnya yang namanya perintah itu tidak dituntut untuk tidak dituntut untuk disegerakan. Tetapi apa? Yang namanya perintah itu adalah mutlak. Tidak menunjukkan untuk diperintahkan untuk disegerakan. Dan tidak ditunjukkan untuk adanya pengulangan. Kayak yang tadi itu. Tetapi ya, Afwan, bukan berarti ketika perintah itu tidak menunjukkan untuk disegerakan, bukan berarti perintah itu adalah menunjukkan sebuah
pengakhiran. Nah, enggak. Tapi yang di sana itu adalah eh, untuk waktu yang di sana itu menunjukkan bahwa perintah itu termasuk dalam kategori wajibun muassa. Dalam kategori misalnya qadaul faidah. Mana qadaul faidah? Orang itu menggantikan puasa di bulan setelah bulan suci Ramadan di waktu manapun. Tidak mesti dia itu menggantinya setelah bulan Syawal. Setelah maksudnya bulan Syawal, tidak mesti seorang itu mengganti puasanya itu pada tanggal kedua bulan Syawal. Tapi dia itu terbentang waktunya itu ada di hadapannya. Boleh dia menggantinya pada bulan Rajab, gitu kan. Sebelum masuknya bulan Ramadan. Boleh digantinya pada bulan Zulkaidah kalau dia itu menggantikan puasa Ramadannya. Lalu yang keempat di sini ini adalah dijelaskan kaidah yang keempat itu adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Bahwa perintah itu perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah di dalam perantaranya. Karena apa? Sebagaimana perintah sholat berarti perintah untuk bersuci. Nah, seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum, itu adalah sebuah perintah. Hmm. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melakukan sholat, faghsilu, yaitu basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, tanganmu sampai siku, sampai selesainya rukun wudhu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah sholat aqimu, berarti diperintahkan untuk apa yang menyempurnakan di luar sholat itu? Oh, yang menyempurnakan di luar sholat itu adalah ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya inilah yang harus dipenuhi. Sebagaimana orang mengatakan, oh saya itu pengen ke Mesir. Tapi dia tidak menempuh daripada syarat-syarat yang diajukan. Dia tidak mungkin. Sulit dia akan pergi ke Mesir gitu. Untuk tentunya untuk sekolah di Azhar gitu kan. Cara umumnya juga seorang ketika mengatakan perbaiki, itu perintah nih, perbaiki genteng yang ada di rumah saya. Ini hitopnya kepada adiknya mungkin. Kakak meminta tolong kepada adiknya mengatakan, minta tolong perbaiki genteng yang ada di rumah saya. Kata Ahsin, itu perbaiki gitu. Atau aslih gitu ya, perbaiki. Lalu ketika seorang adik memperbaiki gentengnya itu, dia tidak akan mampu memanjat gentengnya atau melompat ke atas gentengnya kecuali dia itu menghadirkan sebuah wasilah. Apa wasilahnya? Dihadirkannya tangga, dihadirkannya silin. Nah, ini adalah wasilahnya adalah wajib. Kenapa? Dengan tanpa wasilah ini dia tidak akan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kakaknya. Begitu juga sholat. Kalau kita tidak melakukan menyempurnakan toharoh itu, menyempurnakan daripada wudhu, menyempurnakan daripada satrul aurah, menutup aurat, tidak akan mampu orang itu melakukan sholat dengan sempurna. Kayak gitu. Lalu kaidah yang kelima mengatakan al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Bahwa yang namanya perintah untuk melakukan sesuatu berarti lawan daripada larangannya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah berarti lawan itu ya tidak boleh meninggalkan sholat. Ketika diperintahkan sholat, aqimus shalah berarti haram bagi orang itu meninggalkan daripada sholat. Karena lawan daripada fi'lus sholat adalah tarkus sholat. Nah, di sini dijelaskan
di dalam Al-Quran disebutkan wa qulu linnasi husna, yaitu berbuat baiklah atau berkata baiklah kepada manusia. Jadinya diperintahkan kita itu berbuat baik atau berkata yang baik, jangan sampai mencela, jangan sampai mencemooh, jangan sampai menggunjing, jangan sampai merendahkan, mengkerdilkan, yaitu wa qulu linnasi husna, berbuat baiklah atau berkata baiklah kepada manusia dengan kebaikan, dengan kebijakan, dengan kebijaksanaan. Berarti perintahnya itu apa? Jangan sampai berkata yang tidak baik kayak gitu. Itu larangannya. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu, berarti kita harus mencegah daripada larangan. Jangan kita memuji lalu kita merendahkan kayak gitu kan. Lalu kaidah yang keenam, ini adalah kaidah yang terakhir daripada amar. Insyaallah jelas ini. Iza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi. Jadinya ketika apa ma'mur bihi, yaitu yang diperintahkan, yaitu sholat. Jadi diperintahkan itu apa? Aqimu. Ini khitabullah ini. Apa yang ada dalam Al-Quran. Di dalam aqimu itu apa yang diperintahkan? Yang diperintahkannya itu adalah sholat. Ma'muru bihi. Yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Ketika yang diperintahkan itu sudah dilaksanakan, sudah diselesaikan, berarti yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Berarti keluar daripada uhdatil amri, keluar daripada tanggung jawab, keluar daripada apa namanya perintah tersebut. Lalu apa? Faiza adima syahsul ma'a, ketika seorang itu dia tidak menemukan air, jadinya kan ya khurujul ma'mur, berarti yang diperintahkan itu, yaitu orang yang diperintahkan maksudnya bebas daripada perintahnya itu kalau dia itu melakukan ma'mur bi. Kalau dia melaksanakan perintah itu berarti apa? Ya khurujul ma'muru an uhdatil amri. Orang yang diperintahkan itu, kita diperintahkan terbebas kayak gitu kan dari apa? Dari tuntutan tersebut. Itu bayarlah hutang. Apa? Kemudian lalu dibayarnya, ya udah bebas kita daripada hutang. Nah, itulah makna daripada makna umumnya. Kemudian di sini dicontohkan jikalau seorang itu tidak menemukan air, kenapa perintah untuk sholat adalah bersuci. Sedangkan perintah bersuci itu adalah dengan menggunakan air. Tapi ini kasusnya orang ini tidak menemukan sebuah air. Kemudian dia sholat dengan tayamum. Dengan apa yang diyakininya bahwa dia tidak menemukan air. Kharaja an uhdatil amri fala qadha alaihi iza apa? Iza wujidal ma. Apabila ditemukannya air atau iza wajadal ma, itu kembali kepada sasun. Apabila sasun ini menemukan air, fala qadha alaihi, itu fala qadha alaihi iza wujidal ma. Contohnya di sini itu adalah bahwa orang ini tidak menemukan air, kemudian dia bertayamum untuk sholat. Udah, ketika dia bertayamum untuk sholat, ini Allahu Akbar, berarti keluar daripada tanggung jawabnya. Kenapa? Karena dia itu bertayamum dengan keyakinan dia tidak menemukan air untuk melakukan bersuci. Kayak gitu. Jadinya dia sholat dengan tayamumnya, kemudian dia sholat dengan tayamum. Berarti kharajan uhdatil amri, keluar daripada tanggung jawab, keluar daripada perintah, keluar daripada tuntunan. Fala qadha alaihi, dia itu orang itu tidak tidak apa? Tidak tidak menggantikan sholatnya apabila dia menemukan air. Sebagaimana kan kasusnya itu di dalam sahabat pada zaman sahabat, yaitu dia menemukan air setelah sholat misalnya. Ya berarti dia tidak wajib menggantikan sholatnya itu. Tapi ada mengatakan dalam pendapat mazhab adalah disunnahkan dia mengulang daripada sholatnya selama masih dalam waktunya, waktu sholat gitu kan. Dia tidak menemukan pada jam 1 dan hakul yakin bahwa air itu tidak ada gitu.
Kemudian tiba-tiba air itu datang gitu kan. Setelah dia melakukan sholat dengan tayamum. Nah, apakah sholatnya itu wajib diqadha ketika dia menemukan air dan sholatnya itu masih dalam waktunya? Jawabannya itu adalah di sini. Fala qadha alaihi iza wujidal ma. Dia tidak wajib untuk mengqadhanya apabila dia jika air air ditemukan atau iza wajadal ma jika sahsun itu menemukan air. Tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Hakaza nanti ini akan kita jelaskan di kitab-kitabnya. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Halo, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.